Yang kedua mengenai Turjuman Mustafid yang kita sebutkan, karya dari Syekh Abdul Rauf Ali Al-Fansari. Apakah benar Syekh Abdul Rauf itu menerjemah atau menyadur kitab Baidawi? Ya. Para peneliti, di antaranya Profesor Azumadi Azra dari Padang, Lubuk Alung asli beliau. Kemudian ada Profesor Penuh Dali dari Aceh, dan beberapa yang lain lah, peneliti yang lain. Bahkan Profesor Salman Harun dari Ciputat sana, ketika mengkaji tentang tafsir Turjuman Mustafid karangan Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri itu, mereka ada peneliti dua pandangan. Pandangan yang pertama adalah Turjuman Mustafid itu berasal dari terjemahan kitab Jalalain. Jalalain karangan Jalaluddin Al-Hafidh Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dan Al-Hafidh atau Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Namanya Jalalain, dua Jalaluddin, bukan jalan lain, Jalalain. Kalau jalan lain itu lain ceritanya itu. Ini Jalalaini, dua orang Jalal, dua orang ulama besar. Ada yang menyatakan terjemahan dari Jalalain. Ada yang menyatakan bukan Jalalain, dari tafsir karangan Imam Al-Baidawi, Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, karangan Imam Abil Barakat Al-Baidawi atau Imam Baidawi, salah seorang ulama ahli usul fikih juga. Jadi katanya Baidawi dari karangan tersebut. Nah, saya sendiri mungkin tanya ke saya, mungkin saya bukan peneliti bagian ini, tapi saya jawab dengan pandangan yang paling banyak, bahwa menyatakan ini memang saduran dari karya Imam Baidawi, tafsir Baidawi, nama Turjuman Mustafid. Tapi bukan berarti beliau penerjemah, beda. Imam atau Syekh Abdul Rauf Singkil bukan hanya menerjemah, ya, tapi beliau melakukan di sana, beliau tambahkan dari beliau. Sama seperti begini, ada kitab mungkin kita kenal, Sirrus Salikin. Sirrus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Palembang, yang hidup sekitar rentang 1710 meninggal 1700 akhir lah, sezaman dengan Syekh Arsyad Al-Banjari. Ada karyanya Sirrus Salikin, karya pertama beliau. Karya yang kedua beliau Hidayatus Salikin. Dua-dua kitab ini saduran dari karya Imam Ghazali. Sirrus Salikin saduran, atau bukan terjemah, saduran daripada karya Mukhtasar Ihya Ulumuddin, jadinya Sirrus Salikin. Hidayatus Salikin saduran dari kitab Bidayah Hidayah karangan Imam Al-Ghazali, karena dua kitab ini mengantarkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pandangan saya yang dhaif ini saya buka dalam kitab Mukhtasar Ihya, karena saya mengajar kitab Ihya di kampungnya Hanan, di Pungai Belancut. Tanya dia dari Pungai. Ya. Sazah-sazah yang lain, Sazah Bimbel ya. Jadi karena tinggal di Pungai, ada yang lain tinggal di Pungai enggak ya? Jadi di Ihya Ulumuddin, karena mengajar saya lebih dari 5 tahun sudah, saya pikir sudah lama juga, 6 tahun, ini masuk 7 tahun. Jadi di sana, di dalam Ihya, Mukhtasar Ihya, saya pernah buka Mukhtasar Ihya, kemudian saya buka kitab Sirrus Salikin, saya coba bandingkan pembahasan. Contoh misalnya pada bab misalnya sabar dan syukur, fi sabri wa syukri, pada bab sabar dan syukur, kita lihat perbedaan. Ternyata para ulama yang menerjemah karya para ulama dulu itu tidak luput mereka menambahkan pandangan-pandangan mereka. Jadi sejatinya mereka mentahdzib, membaguskan karangan itu, yang bagian-bagian tertentu ada yang dihilangkan, tapi menambah yang lain untuk memperkuat pembahasan tersebut. Maka ini juga sama dengan Turjuman Mustafid. Ketika kita membaca Turjuman Mustafid, itu beliau menghilangkan hal-hal yang mungkin yang kita baca agak terlalu lama, yang rumit atau sanad dan semuanya, beliau hilangkan. Beliau masuk ke dalam pembahasan-pembahasan inti. Itu Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Dan jangan lupa bahawa ada ulama yang lain yang besar kontribusinya untuk Turjuman Mustafid. Di bagian akhir dari kitab itu, kata Syekh Baba Daud Ar-Rumi yang saya sebut tadi, ulama yang mengarang kitab Masailal, ada Syekh Baba Daud Ar-Rumi. Syekh Baba Daud Ar-Rumi tulis di bagian akhir, beliau juga mengedit karya tersebut. Jadi kita simpulkan saja karena enggak terlalu lama. Kalau ditanya apakah benar karangan tafsir Turjuman Mustafid itu saduran daripada
tafsir Baidawi. Kalau kita tanya benar apa benar? Benar. Itu benar. Tetapi tidak menghilangkan bahwa Syekh Abdul Rauf juga memiliki pandangan sehingga karya ini oleh penulis berikutnya pada zaman berikutnya menisbahkannya ke Abdul Rauf Singkil, kepada Syekh Abdul Rauf Singkil, bukan kepada Imam Baidawi. Maka ada satu kata yang menarik ditulis oleh salah satu guru kami di Al-Azhar sana, yaitu Profesor Dr. Syekh Ibrahim Khalifah, dalam bukunya Dakhil fi Tafsir, tentang dakhil tafsir. Beliau menyebutkan di bagian awal ini bahwa katanya begini, tidak ada satu karya yang kita tulis itu melainkan karya itu bisa jadi sudah duluan orang lain tulis, satu, ataupun karya orang lain yang begitu panjang kita singkatkan, atau karya orang yang lain begitu singkat datang kita menjelaskan kembali, atau ada pemikiran orang lain bertebaran di mana-mana kita satukan, atau ada karya yang lain yang mungkin ini kita rapikan. Jadi itu hal yang biasa dalam dunia tulis menulis. Jadi karya Terjemahan Mustafid adalah karya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Mungkin demikian.